Pak Deddy Corbuzier. Topimu buka topi. Dan AHY akan saya beri tugas yang sangat strategis dan sangat penting. Pemilihan presiden sudah ditentukan siapa pemenangnya. Suka tidak suka, cocok tidak cocok, kita harus menerima pasangan Prabowo Gibran. Mulai dari hasil quick count sampai real count, semuanya memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Sebenarnya sederhana melihat peta kekuatannya. Pasangan ini adalah yang punya dukungan paling kuat. Ada 4 partai parlemen besar yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional. Secara otomatis menjadikan koalisi pasangan Prabowo Gibran paling gemuk dibandingin dengan pesaingnya. Jadi jelas kalau itu tercermin dari hasil survei yang secara konsisten menempatkannya di posisi pertama. Secara otomatis juga pasangan ini pede dengan satu putaran pilpres. Nah, sekarang yang membuat kita penasaran, siapa aja sih yang bakal mengisi posisi-posisi menteri dari pasangan Prabowo Gibran? Sudah ada banyak pendiskusian tentang ini. Berdasarkan kapasitas dan latar belakangnya, aku akan mencoba memberikan gambaran susunan kabinet dari pasangan ini berdasarkan siapa-siapa aja orang yang udah berjuang di Pilpres untuk pasangan Prabowo Gibran. Dimulai dari posisi Menteri Pertahanan. Untuk posisi ini, sulit untuk tidak memasukkan nama Agus Harimurti Yudhoyono. Alasannya jelas, dia ini adalah pemimpin partai koalisi yang punya latar belakang militer. Meski sebenarnya ya karir AHY terhenti saat masih berpangkat mayor. Tapi meski punya karir yang singkat di TNI, belum ada prajurit yang bisa menandingi prestasi dari AHY. Bukan cuma sebagai lulusan terbaik, tapi juga prestasi-prestasinya selama di TNI. Dan juga saat deklarasi dukungan Demokrat, Prabowo dengan tegas menyebut akan memberikan tugas yang strategis bagi AHY jika terpilih. Kalau Prabowo Gibran menerima mandat, AHY akan saya beri tugas yang sangat strategis dan sangat penting. Kemudian, bagaimana dengan Menko Polhukam? Siapa yang bakal mengisi posisi ini di kabinet Prabowo Gibran? Kalau melihat latar belakang pendukung pasangan Prabowo Gibran, yang paling berpotensi adalah Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihzam Mahendra. Selain karena pengalamannya sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Gus Dur, serta jadi Menteri dan Hukum di Kabinet Megawati, Yusril Ihzam Mahendra juga sebagai tim kuasa hukum untuk pasangan Prabowo Gibran di Pilpres. Ditambah, Yusril memiliki pengalaman sangat panjang dan cakap di dunia perpolitikan tanah air. Untuk jabatan Menteri PUPR yang kemarin dijabat oleh Pak Basuki akan diisi oleh siapa nih kira-kira? Karena isunya, Pak Basuki ada di kubu 03. Kalau jabatan ini sih kemungkinan besarnya adalah Bapak Ridwan Kamil. Alasannya, dalam banyak acara-acara peresmian proyek pembangunan yang menghadirkan Pak Jokowi, antara Pak Basuki dan Ridwan Kamil selalu muncul bersama, yang kemudian mencuat nih isu-isu kalau Pak Basuki mundur dari jabatannya akan langsung digantikan oleh Ridwan Kamil. Selain karena latar belakang Ridwan Kamil sebagai seorang arsitek, ditambah sebagai ketua tim kampanye daerah Jawa Barat, Prabowo Gibran, tawaran untuk jabatan menteri udah ada. Bahkan sudah jadi pembicaraan di lingkaran partai. Ya, tapi itu pun kalau Ridwan Kamil memilih untuk tidak maju di Pilkada Jawa Barat atau Pilkada DKI Jakarta. Nah, kalau anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Untuk Kaisang Pangarep, kemungkinannya ia akan dipilih untuk mengisi kursi Menteri Pemuda dan Olahraga. Soalnya Menpora sebelumnya, Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, milih untuk menjadi anggota legislatif. Dan juga ia adalah ketua partai pengusung. Nah, kalau jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, potensi yang paling besar akan kembali diduduki oleh Airlangga Hartarto. Soalnya,
Kinerjanya sebagai Menko dianggap sukses mengangkat ekonomi Indonesia pasca COVID-19, di mana ada banyak tekanan saat itu. Airlangga berhasil membawa perekonomian Indonesia kembali tumbuh setelah sebelumnya sempat minus akibat tekanan pandemi. Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi nasional sempat minus 2,07% di tahun 2020. Ditambah, sempat muncul juga resesi akibat perang Rusia-Ukraina. Tapi ekonomi Indonesia justru naik sampai 5%. Kemudian, bagaimana dengan jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Ini nih yang menarik. Melihat belakangan ini Raffi Ahmad getol terjun ke dunia politik. Tidak mempromosikan diri sendiri, justru membantu kampanye pasangan Prabowo Gibran, tidak memasukkannya dalam bursa jajaran menteri. Keliru. Lalu, jabatan menteri apa yang cocok untuk Raffi Ahmad? Berdasarkan latar belakangnya di dunia hiburan, ditambah seringnya mengkampanyekan produk-produk lokal, posisi yang cocok sih adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kalau untuk jabatan Menteri Perdagangan, kemungkinan besarnya akan diduduki kembali oleh Zulkifli Hasan. Bukan cuma karena Zulkifli Hasan adalah bagian dari koalisi gemuk Prabowo Gibran, tapi juga karena prestasinya selama mengemban amanah Menteri Perdagangan. Pertama nih, keberhasilan menstabilisasi ketersediaan bahan pokok, khususnya pangan secara merata dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Kedua, surplusnya neraca perdagangan dan peningkatan volume ekspor, dan Kemendak berhasil menindak sejumlah barang yang tidak sesuai dengan standar dan ketentuan. Menteri Sosial. Kalau bicara pengalaman, Kofifa Indar Parawansa adalah orang yang tepat. Alasannya, Kofifa sudah pernah menjabat posisi ini saat Joko Widodo terpilih sebagai presiden di tahun 2014. Hanya saja, ia mengundurkan diri dari jabatannya karena ikut Pilgub Jawa Timur. Jika Kofifa nggak maju Pilkada Jawa Timur, jabatan Menteri Sosial bisa jadi akan diambil. Sementara untuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga pernah diduduki Kofifa di era pemerintahan Gus Dur, kemungkinan akan diberikan kepada Grace Natali. Lanjut, bagaimana dengan Menteri Keuangan? Apakah masih akan dipegang oleh Sri Mulyani? Soalnya, isu ia akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju sangatlah kencang. Bahkan disebut sebagai menteri paling siap untuk mundur. Tapi, kabar yang beredar ia diminta untuk tidak mundur oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau Ibu Sri Mulyani menolak untuk masuk dalam Kabinet Prabowo Gibran, nama Hashim Joyo Hadikusumo, adik dari Pak Prabowo adalah opsinya. Alasannya sederhana, nama besar ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan. Hashim Joyo Hadikusumo adalah pengusaha sukses. Nah, kalau jabatan Menkominfo, nama Deddy Corbuzier punya potensi. Alasannya, sebelumnya Deddy Corbuzier diberikan pangkat letkol tituler terkait kemampuannya dalam komunikasi di media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan. Jadi, ya bukan gak mungkin ia akan mengemban amanah yang lebih besar, yaitu Menkominfo. Menteri Sekretaris Negara karena punya tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nama Mayor Teddy tidak bisa disepelekan. Alasannya karena kedekatannya dengan Prabowo Subianto. Bagaimana dengan Opung Luhut Binsar Panjaitan? Menterinya segala menteri di Kabinet Jokowi. Apakah masih akan menjabat sebagai menteri di Kabinet Prabowo? Soalnya di Kabinet Jokowi, Opung kerap ditugasi untuk mengomandoi sejumlah kebijakan strategis pemerintah. Mulai dari penanganan industri sawit, program kendaraan listrik, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, hingga penanganan COVID-19. Kalau untuk Opung, ia sudah memilih untuk pensiun dari jabatan publik sejak 2024. Menurutnya, keputusannya ini sesuai dengan permintaan sang istri yang melarangnya kembali jadi menteri.
Oh, atau formasi ini yang akan jadi nih? Memang menarik untuk ditunggu. Tapi menurut tim kampanye nasional, belum ada pembicaraan soal nama-nama yang akan mengisi jabatan menteri. Tapi ada yang menarik untuk kita diskusikan. Apa itu? Ini soal PKB dan Nasdem. Pertama soal Nasdem ya, Jokowi mengundang Surya Paloh untuk makan malam di Istana Negara. Ditambah sejarah PKB yang tidak punya gen oposisi. Apakah Surya Paloh dan Caimin konsisten di jalur perubahan? Tapi jika keduanya memilih untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan, potensi untuk menduduki jabatan menteri pun cukup besar. Sebagaimana Prabowo yang dulunya rival, tapi kemudian diberikan jabatan sebagai Menteri Pertahanan.